Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusanta Gitio Pratmana dan nama kelompok saya Muhammad Korelul Umam, Yana Octavian, dan Virgi Firmansyah. Perangkat jaringan. Perangkat jaringan adalah komponen-komponen hardware beserta software untuk membangun sebuah jaringan komputer. Yaitu yang pertama server. Server adalah suatu komputer yang menjadi pengelola dan pusat bagi komputer lainnya. Klien komputer yang digunakan untuk melakukan pengolahan data yang diambil dari server. Kartu jaringan merupakan perangkat yang menyediakan media untuk menghubungkan antar komputer. Hub atau switch. Hub atau switch adalah sebuah perangkat yang menyatukan kabel-kabel network dari tiap-tiap workstation, server atau perangkat lain sehingga menjadikan dalam satu segmen jaringan. Kabel dan konektor. Kabel dan konektor adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain. Repeater. Alat ini berfungsi untuk mematikan sinyal. Bridge adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah jaringan atau LAN dengan jaringan yang lain. Router berfungsi untuk mengatur aliran data dari jaringan ke jaringan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yana Octavian Pratama akan melanjutkan presentasi dari Jusanta. Sistem operasi jaringan atau Network Operating System. Sistem operasi jaringan adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditunjukkan untuk menangani jaringan. Umumnya sistem ini terdiri atas banyak layanan atau server yang ditunjukkan untuk melayani pengguna, seperti layanan sebagai berkas, layanan berbagai alat pencetakan seperti printer, DNS server, HTTP service, dan lain sebagainya. Fungsi khusus sistem operasi jaringan. Pertama, menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan. Kedua, mengelola sumber daya jaringan. Ketiga, menyediakan layanan. 4. Menyediakan keamanan jaringan bagi multiple user. Jenis-jenis sistem operasi jaringan. Pertama, Windows adalah sistem operasi jaringan yang paling banyak digunakan sekarang. Keunggulannya dari sistem operasi ini adalah pengoperasiannya yang sangat mudah. Yang kedua, Unix adalah sistem operasi berbasis teks, sehingga sistem ini jarang digunakan. Pengoperasian Unix dengan menggunakan line command based sehingga tidak user friendly. Yang ketiga, Linux adalah perkembangan dari Unix dan merupakan gabungan dengan Minix yang juga salah satu perkembangan dari Unix. Yang keempat, IBM. Sistem operasi ini dibuat oleh Microsoft dan IBM, namun kini dikelola oleh IBM. IBM digunakan sebagai pengganti DOS dan menggunakan kemampuan penuh dari mikroprosesor Intel 80280. Kelima, Mac adalah sistem operasi jaringan berbasis grafis pertama yang dengan kelebihan yang lebih menguntungkan. Mac cenderung stabil karena menggunakan Unix. Selain itu, Mac juga multitasking
sehingga kuat menerima berbagai perintah dalam waktu yang bersamaan. Keenam, FreeBSD adalah salah satu perkembangan dari Unix yang bertipe Unix bebas dan diturunkan oleh Unix AT dan T. Yang ketujuh, Solaris adalah salah satu sistem operasi yang dikembangkan Unix juga. Solaris dikembangkan oleh Sun Microsystems pada tahun 1992 seperti pengembangan Unix yang lain. Solaris adalah sistem operasi jaringan yang cukup stabil. Yang kedelapan, Novell NetWare. Sistem operasi ini dikembangkan oleh Novell, dibuat berbasis tumpukan protokol Heros XNS sehingga operasi ini umum digunakan untuk komputer IBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Umam. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Yana. Yang berikutnya yaitu materi cloud computing. Cloud computing adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Cara kerja cloud computing sendiri yaitu menjadikan internet sebagai pusat server dalam mengelola data. Sistem ini memudahkan pengguna untuk login ke internet agar mendapatkan akses untuk menjalankan program atau aplikasi tanpa harus menginstal aplikasi tersebut. Berikutnya contohnya yaitu dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita melihat di perkantoran menggunakan banyak komputer untuk menjalankan perusahaannya. Dengan keadaan seperti ini, peningkatan penggunaan komputer semakin meningkat, sehingga membuat pengguna harus menggunakan media penyimpanan yang lebih besar dan menjadi prioritas di segala bidang. Berikutnya yaitu manfaat dari cloud computing. Yang pertama, media penyimpanan terpusat pada server, keamanan data, dan lebih murah dan tahan lama. Berikutnya yaitu model-model cloud computing. Yang pertama, private cloud. Yang kedua, community cloud. Yang ketiga, public cloud. Dan yang terakhir, hybrid cloud. Struktur cloud computing. Komputer front end, yaitu biasanya merupakan komputer desktop biasa dan muncul di halaman depan interface. Yang kedua, komputer back-end. Komputer back-end adalah komputer skala besar yang biasanya berupa server komputer yang dilengkapi dengan data center. Berikutnya, penghubung antara keduanya. Perangkat yang sebagai penghubung keduanya bisa berupa jaringan LAN atau internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firky Firmansyah akan melanjutkan presentasi dari Umam. Internet of Things. Pengertian dari Internet of Things merupakan teknologi yang memungkinkan benda-benda di sekitar kita terhubung dengan jaringan internet. Contoh perangkat Internet of Things. Saat ini, produksi dan penggunaan perangkat Internet of Things meningkat sangat pesat. Perangkat Internet of Things pada dasarnya meliputi laptop, smartphone, smart gadget, smartwatch, dan banyak lagi. Manfaat Internet of Things diantaranya adalah konektivitas, efisiensi, dan kemudahan. Sekian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.